Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan sidang karya ilmiah kita bagi santri-santriat SMA MA Serambi Mekah. Mungkin ini yang terakhir menyampaikan karya ilmiahnya itu anak kita Wahyu Afnel. Untuk mempersingkat waktu, kita persilakan kepada Wahyu Afnel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang sama-sama kita hormati ketua pemudi, anggota pemudi dan moderator dan teman-teman sekalian. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan judul karya ilmiah saya ini, pengaruh kepemimpinan kepala sekolah SMA dan MA Serambi Mekah terhadap kualitas belajar siswa. Bahaya ya. Adapun latar belakangnya adalah kepala sekolah adalah orang yang sangat penting dalam sistem sekolah. Kepala sekolah yang mempunyai kesungguhan dan etos kerja yang tinggi akan mampu melaksanakan inovasi pendidikan dengan baik. Kehadiran kepala sekolah sangatlah penting karena merupakan motor penggerak bagi sumber daya sekolah, terutama guru, karyawan, dan anak didiknya. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kualitas belajar siswa. Yang kedua, apa yang menjadi faktor pendukung kepemimpinan kepala sekolah terhadap kualitas belajar siswa. Adapun tujuan penelitian adalah yang pertama, mengetahui pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kualitas belajar siswa. Yang kedua, mengetahui faktor pendukung kepemimpinan kepala sekolah terhadap kualitas belajar siswa. Untuk sekian bab satu dari saya. Sudah? Singkat. Ya, Wahyu Afnel sudah menjelaskan latar belakang, rumusan dan tujuan Ananda menulis ini. Jadi dipersilakan kepada Ustadz dan Umi Pemudi untuk memberikan kritik ataupun saran. Silakan Ustaz ini dulu, Ustaz Amdani dulu. Ustaz Amdani. Pas dulu. Oke. Wahyu Afnel. Kita belum masuk ke bab 1 ya. Yakin enggak Wahyu Afnel mengambil judul pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kualitas belajar siswa SMA MA di pesantren Tepalu Serambi Mekah? Sangat yakin. Sangat yakin ya, bagus sekali. Kenapa Ustaz tanyakan sangat yakin sekali? Ini adalah penelitian S2. Ya. Teman-teman Ustadz waktu S2 dulu di Magister Manajemen itu meneliti ini. Cuman hanya beberapa poin di sini. Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah, kualitas belajar SMA MA ya di pesantren Serambi Mekah. Ini luar biasa penelitiannya. Tapi ini dalam bentuk semi makalah ya. Enggak apa-apa. Kalau Afnel udah yakin, Ustaz pasti yakin pula. Nah, coba kenapa dasarnya Afnel mulai mengambil judul? Ya, coba jelaskan kepada kita. Pertamanya saya cuma mengambil kepemimpinan doang, Ustaz. Terus dibilang sama Kak Mona, ngambil judul yang lebih kecil, luas tapi rangkup. Ya udah, kepikiran sama saya ngambil pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kualitas belajar siswa. Jadi saya pandang Serambi Mekah. Ya. Nah, coba kita lihat di sini dalam latar belakang. Coba jelaskan secara ringkas saja latar belakang ini, ya, yang Afnel tulis gitu. Yang kepala sekolah adalah pengaruh yang sangat penting bagi sistem di sebuah sekolah, karena tanpa pemimpin kita nggak ada artinya, karena kita juga butuh pemimpin. Oh, gitu. Karena kita juga butuh pemimpin. Kita juga butuh pemimpin. Karena tanpa pemimpin kita nggak ada artinya, karena kita juga butuh pemimpin. Karena tanpa pemimpin kita nggak ada artinya, karena kita juga butuh pemimpin. Karena kita juga butuh pemimpin.
Dan begitu juga pemimpin. Pemimpin kalau nggak ada anggotanya, dia juga nggak ada berarti apa-apa. Dia mau memimpin siapa? Oh gitu. Nah, apa hubungannya dengan Serambi Mekah? Yang dari awal saya bilang tadi, karena saya pengen tadinya mau ngambil kepemimpinan, tapi kata Kak Mona ngambil yang lebih rangkup. Ya udah, saya ngambil kepemimpinan kepala sekolah karena itu yang bisa saya pilih. Kak Mona itu siapa? Guru saya, Guru Umi. penelitian karya ilmiah. Kita jelas-jelas ya, masalahnya kita. Nah, ini ya, disebutkan langsung. Oke, Abnel. Tentang rumusan masalah, coba kita cek rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan oleh penulis, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut. Bagaimana pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kualitas belajar? Apa yang menjadi faktor pendukung kepemimpinan kepala sekolah? Cukup 2 poin itu yang akan dibahas. Yes. Oke, dah cukup. Dah cukup itu aja. Tidak ada perbaikan apa-apa. Hanya menguji kesungguhan saja. Jadi dua. Jadi dibagi 2. Kadang nggak ada. Lanjutkan. Siapa moderator? Ya, terima kasih kepada Ustadz dan Mimi yang telah memberikan kritik dan sarannya. Cuman ini ada yang perlu Afnel perbaiki. Perhatikan A, latar belakang. Ini kok A lagi rumusan masalah lagi, B tujuan lagi. Iya, tulis tahu. Penulisannya kan, berarti A latar belakang, B rumusan masalah, C tujuan. Ya Afnel, Ya. mungkin itu aja. Ya selanjutnya, kata-kata yang di tujuan, ini tujuan penulisan, ditambah kata-katanya tujuan penulisan. Yang nomor 1 itu mengetahui, itu kalimat apa tuh? Mengetahui. Ya, diperbaiki kalimatnya. Ya Afnel, ya silakan ke bab 2. Ya, saya akan menyebutkan pembahasan pada bab 2, yaitu pengertian kepemimpinan. Istilah kepemimpinan yang dikemukakan oleh para ahli, kepemimpinan adalah suatu kemampuan dan kesiapan seorang untuk mempengaruhi, membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan orang-orang lain agar mereka mau bekerja dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Gaya kepemimpinan di sini terbagi menjadi 2, yaitu oktaratis dan demokratis. Kepemimpinan kepala sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah adalah cara atau usaha kepala sekolah dalam mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan guru, staf, siswa, orang tua, dan pihak terkaitnya untuk bekerja atau berperan guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Kriteria kepala sekolah yang sukses atau pemimpin yang sukses. Yang pertama, pemimpin yang dicintai oleh bawahannya. Yang kedua, pemimpin mampu menampung aspirasi bawahannya. Yang ketiga, pemimpin yang selalu bermusyawarah. Yang keempat, pemimpin yang harus tegas. Peran kepala sekolah dalam peningkatan kualitas belajar siswa. Yang pertama, kepala sekolah sebagai pendidik atau edukator, kepala sekolah sebagai manajer, kepala sekolah sebagai administrator, kepala sekolah sebagai supervisor. Kepala sekolah sebagai pemimpin, kepala sekolah sebagai pencipta iklim kerja, kepala sekolah sebagai wira swastawan. Selanjutnya, pengertian kualitas belajar. Pengertian yang berkualitas adalah pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang mampu menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi sekarang dan masa yang akan datang. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas belajar. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu dan dapat mempengaruhi hasil belajar individu. Faktor internal terbagi menjadi 2, yaitu faktor fisiologis dan faktor
psikologis, faktor-faktor eksogen atau eksternal. Faktor eksternal terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan sosial dan lingkungan non sosial. Cuman segitu materi beberapa bahasan dari saya. Ya, terima kasih. Langsung saja silakan kepada Ustadz dan Umi Penguji. Silakan Ustaz Nani dulu. Atau Umi nih. Ini dulu nih, silakan. Baik, tadi dalam penjelasannya faktor yang mempengaruhi pengertian kualitas belajar setelah peranan kepala sekolah dalam peningkatan kualitas belajar. Penyampaiannya, penyampaian yang kamu sebutkan tadi, peranan kepala sekolah duluan, baru pengertian kualitas belajar ya. Iya. Ya, tapi di dalam makalahnya kenapa kebalik? Pengertian dulu, baru kualitas, baru peranan kepala sekolah. Ini yang mana? Tadi yang mana? Apa maksudnya? Dalam penyampaian tadi, ya, Ya. urutan yang kamu sebutkan, yang peranan kepala sekolah dalam peningkatan kualitas belajar yang didulukan sama ini, baru pengertian kualitas belajar. Sementara dalam makalahnya tertulis di sini pengertian kualitas dulu, baru terakhir pembahasan tentang peranan kepala sekolah. Jadi yang benar urutannya yang mana? Yang di mana lagi? Yang di makalah. Berarti penyampaiannya terbalik. Iya nih. Oke, itu berarti yang malah benar penyampaiannya enggak kedua ya makalahnya balik ya. Ya. Yang kedua si teorinya belum sekali dan lengkap kayaknya. Cuman perhati juga titik komanya ya. Oke. Ya, terima kasih. Silakan Ustadz. Terima kasih moderator. Dia mau gimana, Ustadz? Di sini disebutkan peran dari kepala sekolah. Kalau seandainya, ini kalau seandainya kepala sekolah itu tidak memenuhi kriteria yang seperti ini, bagaimana solusi konkretnya dari apa? Dari makalah seperti itu kan? Artinya ini kan kriteria kepala sekolah harus seperti ini, gitu kan? Peran sekolah-sekolah seperti ini. Kalau seandainya tidak memenuhi seperti ini, artinya kan tidak semua orang yang sesempurna ini, gitu kan? Bagaimana? Menurut pandangan Afnal gimana? Nah, Ya benar kata Ustaz tadi, semua orang tidak sempurna, Ya. sempurnanya milik Allah. Kan yang di sini cuma dibilangin teori kepala sekolah yang seperti ini. Kalau kita nggak mungkin kan kepala sekolah atau kepala sekolah dimanapun nggak punya kriteria yang tujuh poin yang saya sebutkan tadi. Kalau seandainya tidak punya, kata saat ini, ya, bisa Amrani. artinya bisa saja seandainya dia seorang kepala sekolah, kemudian dia tidak memiliki kriteria seperti ini, bisa jadi dia merekrut wakil kepala sekolah yang bisa menambal kekurangannya ini, gitu kan? Kan bisa jadi seperti itu. Kan kepala sekolah juga mempunyai kemampuan yang tersendiri. Oh bisa. Ada yang mau Ustadz? Lagi. Oke, silakan Ustadz. Aduh. Terima kasih. Wahyu Afnel. Udah. Wahyu Afnel. Penelitiannya ini bagus, ya. Bagus. Nah, tentu di dalam manajemen itu intinya kan how to manage, bagaimana kita memanage baik orang, ya nak, baik benda-benda. Dan salah satu fungsinya kepala sekolah mampu mempengaruhi bawahannya. Siapa itu bawahannya? Itu wakil kepala sekolah dan jajaran ke bawahnya sampai ke penjaga sekolah. Itu adalah sistem. Nah, kalau seandainya kepala sekolah tidak memiliki kemampuan seperti itu, ya kan? Tentu dia harus mencari misalnya wakil tadi, ya, wakil kesiswaan, wakil kurikulum,
Sebab kepala sekolah fungsinya itu, kalau pekerjaan-pekerjaan teknis dia juga yang mengerjakan, maka fungsi manajemen tidak ada di sana. Ya, misalnya kerja-kerja teknis, ini dia juga yang melakukan misalnya, ya, salah satu contoh. Nah, ada juga kepala sekolah yang langsung ngambil pekerjaan teknis ke bawah. Nah, itu bisa jadi karena faktor-faktor tertentu, kekurangan misalnya, kekurangan sumber daya manusia. Ini penelitian AFNEL ini lebih erat kaitannya dengan SDM ini, ya, sumber daya manusia. Nah, dalam penelitian AFNEL ini pengaruh seberapa besar kira-kira pengaruh kalau seandainya di antara 7 syarat yang AFNEL bacakan tadi ada 3 yang mampu dipenuhi oleh kepala sekolah. Jawaban sebenarnya saya berikan dari awal tadi. Nah, Kan ada wakilnya. kan ada wakilnya. Kan ada pelengkap. Kalau seandainya wakilnya tidak mampu juga, Di bawah wakilnya juga ada sekretaris. apa ada sekretaris wakil? Hah? Dalam struktur ada Serta sekretaris. TU-nya ada. Nah, staf TU. Ya, staf TU. Nah, kalau menurut AFNEL, ini penelitiannya di SMA Uswatun Hasanah dan MA Asrami Mekah. Apakah 2 kepala sekolah itu sudah memiliki kriteria itu? Insya Allah. Nah, jangan karena kepala sekolah ini nanti gagal kan sama Ustaz ini. Bukan. Ustaz posisi Insya Allah. apa yang AFNEL lihat dari kasat mata aja? Misalnya kepala sekolah itu sering kok nasihatin kita kalau kita lagi lalai. Kan di sana juga ada mendidik. Ya, mendidik. Kepala sekolah itu kalau kita ada masalah, kita sering dinasehatin. Terus gitu aja. Oke, cukup. Sebab bukan kapasitas AFNEL lagi yang menjawabnya ya. Tapi bagus kok jawabannya, cukup memuaskan. Pertahankan. Cukup memuaskan kepala sekolah. Silakan Umi. Ya, terima kasih pada Ustadz dan Umi Pemuji. AFNEL, tahu kan? Oke. Selanjutnya, S2 kok. Oke, lanjutkan ke bab 3. Ya, pembahasan selanjutnya bab 3 yaitu tentang metodologi penelitian. Metodologi penelitian itu waktu 18 sampai 19 Agustus 2013. Tempatnya di Serami Mekah, populasinya siswa STM. STM mana? Sampelnya 20 santrian dan 10. Dia tuh 20 santrian, 10 santriat dan 10 santri. Kajian pustaka dan angket wawancaranya. Pemilihan subjek dan sampel. materi penelitiannya nih, kajian pustaka dan angket. Oke, AFNEL. Silakan Ustaz. Memang Ustaz dan Umi Pemuji kami persilahkan. Nah, oke, biar saya dulu. Untuk metode penelitian, kalau AFNEL ngambil judul ini, pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kualitas belajar siswa SMA, MA di pesantren Serami Mekah, itu sampelnya, subjek sampelnya tidak cukup santri saja. Ya, tidak cukup santri dan santriat. Misalnya AFNEL ngambil sampel 20. Ini kan 5 santri, 5 santriat, ya, 5 guru, tenaga pengajar, tenaga pendidik, dan 5 tenaga non kependidikan. Tahu nggak bedanya tenaga pendidik dan tenaga non kependidikan? Nah, tenaga pendidik itu guru, dan 5 lagi adalah tata usaha atau pegawai-pegawai yang lain, ya. Itu sampelnya seharusnya. Jadi tambah di angketnya di sana, penyebarannya bukan hanya kepada santri-santri saja. Kalau kita ambil sampelnya hanya santri dan santrian, maka data yang akan kita hasilkan nanti tidak valid. Ya, tidak valid. Rancu dia. Sebab dia ini penelitian.
gaya kepemimpinan kepala sekolah tidak langsung berperan langsung kepada santri-santriat, tapi langsung bisa ke guru, ya, bisa ke pegawai non teknis, pegawai teknis, ya, pegawai non pendidikan. Jadi untuk bab 3 ini ditambah sampelnya. Bisa perbaiki sampelnya, tambah. Tentu kalau sampel berubah ke bab 4. Ya, nah, ke sana perginya koordinasi dengan pembimbing dan guru karya ilmiah supaya ini lebih bagus. Ya, kesini Abnel nanti suatu saat, wah ini penelitian saya, ini mana tahu orang penelitian ngambil contoh yang Abnel ambil ini. Ya, sebab di pesantren kita banyak orang S1, S2 yang ngambil sampel ke sini. Ya. Nah, ini penelitian anak kita. Namanya Wahyu Abnel. Silakan. Ya, terima kasih. Silakan Ustaz Hamdani, Ustaz Misra. Sudah ditanya sama Misra. Maaf ya, sebenarnya di sini ada yang menjadi pertanyaan. Penelitiannya ini judulnya cukup bagus, tapi penelitian sampai cuma 1 hari. Suatu hari bulan Agustus lagi. Penelitiannya 18 dan 19 Agustus 2013. Oh, lagi libur ya. Tadi masih libur, bukan? Ya penelitian kenapa cuma Tulis. 1 hari? Tulis di sana Abnel. Penulisannya kenapa 1 hari penelitiannya? Cuma nyebarin angket nih. Ini bikin waktunya cuma buat nyebarin angket doang, nggak dibikin buat hari-hari kita nelitinya, belum ngerti ini. Jadi untuk perbaikan jadinya dijelasin ya dari pertama buat ini sampai hasilnya jadi kayak ini. Kasih nih. Ya. Terus kayaknya kamu penyajiannya tidak konsisten, yang ditulis di sini B, misalnya itu C-nya. Oke, tadi itu waktu ini oke benarnya A. Metode penelitian ini kan setelah waktu. Itu penjelasannya setelah populasi. Jadi saya sistematis yang disajikan sinkron sama yang lain. Jadi itu aja makalahnya dengan buatnya bagus sih, cuma nggak sistematis. Oke? Terima kasih. Ya, Anda mungkin tambahan juga dari Umi. Perhatikan yang B-nya, metodologi penelitian. Alasan penulis menggunakan angket, yakni melakukan penelitian tidak terlalu sulit dan tidak menjadi mudah. Dan juga penulis memilih angket karena keputusan teman-teman sekelas. Gimana tuh? Terlalu jujur ya. Kalau alasan Abnel sendiri memilih angket apa? Kalau Abnel selain alasan ini masa juga gara-gara keputusan teman sekelas. Kalau alasan Abnel sendiri Lebih mudah angket. Kalau alasan langsung kan sulit menyimpulkannya. Ya, terima kasih. Diganti aja. Nanti kamu sekolah. Iya. Kalau Ini bisa- kelihatannya makalah malas ini. Jadinya bagus sih makanya malas. Ya, diperbaiki Kalau aja. bisa diperbaiki, kata-katanya juga diperbaiki. Silakan Abnel lanjutkan ke bab 4. Selanjutnya hasil penelitian. Kesimpulannya aja nih. Kesimpulan aja. Hasil penelitian di sini ada 3 poin, yaitu peran kepala sekolah terhadap peningkatan kualitas belajar siswa SMA di pesantren terpadu Serambi Mekah. Yang kedua, bentuk pembinaan yang diberikan kepala sekolah di SMA atau SMA Serambi Mekah. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kepemimpinan kepala sekolah terhadap kualitas belajar siswa. Poin pertama, peran kepala sekolah terhadap peningkatan kualitas belajar siswa SMA dan MA di pesantren terpadu Serambi Mekah. Dapat disimpulkan, kepala sekolah di pesantren terpadu Serambi Mekah sudah cukup baik dalam meningkatkan mengerjakan tugas sekolah, begitu pula memberi nasihat maupun motivasi kepada siswa-siswa. Tetapi perlu sedikit diperbaiki dalam pengontrolan belajar, begitu pula konsultasi dengan guru pelajaran agar hasil yang didapatkan memuaskan. Poin yang kedua, bentuk pembinaan yang diberikan kepala sekolah di SMA MA Serambi Mekah.
Kepala sekolah di Pesantren Terpadu Serambi Mekah sudah baik dalam memberi masukan, nasihat, kiat-kiat, dan motivasi. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kepemimpinan kepala sekolah terhadap kualitas belajar siswa. Kepala sekolah di Pesantren Terpadu Serambi Mekah sudah baik dalam membantu dan menyediakan waktu khusus untuk siswa-siswi, tetapi mungkin perlu ada cara-cara lain untuk meningkatkan kualitas belajar siswa, seperti mengadakan outbound sebulan sekali supaya kreativitas siswa tersalurkan. Oke. Dan cukup sekian hari. Oke, terima kasih Wahyu Akmal. Silahkan Ustaz dan Umi. Silahkan Ustaz dan Umi. Masukan saja mungkin. Kita kan penelitian kita itu ke kepala sekolah SMA MA. Tapi di hasil itu ditulis kepala sekolah di Pesantren Terpadu Serambi Mekah. Artinya ini mencakup tiga kepala sekolah gitu kan. Seperti itu. Ya kan? Dibunyikan kepala sekolah SMA MA. SMA UH dan MA Serambi. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Nah, Wahyu Akmal, hasil penelitian ini kenapa Ustadz tidak cocok dengan hasil? Kenapa? Nah, kalau yang kesimpulan yang A, yang nomor 1, kepala sekolah mengingatkan siswa untuk mengerjakan tugas sekolah, itu langsung berdampak langsung ke siswa, tahu siswa, ya. Nah, kepala sekolah bekerja sama dengan guru untuk meningkatkan kualitas belajar, itu bukan sampelnya siswa, sampelnya adalah ke guru. Nah, nanti kalau ditanyakan siswa, itu siswa tidak tahu. Siswa hanya menerima dan menjalankan program yang dibuat oleh sekolah. Ya, ada yang terasa oleh siswa gaya kepemimpinan sekolah ini, tapi itu tidak maksimal. Ya, karena sampai ke siswa itu sudah banyak lapisannya. Ada peran serta wakil kepala sekolah, ada peran serta guru-guru, wali kelas, pembina OS, ya. Nah, banyak. Nah, di sini memang kalau hasilnya kita harapkan seperti ini, tentu sampel tadi dirubah. Jadi bisa walaupun sampel itu 5 orang guru, tapi sudah menggambarkan. Ya. Kenapa kalau kita minta pula seluruh guru kan pusing pula Anda nanti nyebarin angket kan? Nah, itu jadi masukkanlah guru sebagai sampel pendidikan. Sebab hasilnya di belakang ada dampak terhadap guru, kerjasama guru, ya. Soalnya kepala sekolah bertanggung jawab terhadap hasil belajar siswa. Nah, yang duanya bentuk pembinaan yang diberikan ke sekolah SMA dan MA. Kepala sekolah membuat program sekolah untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Nah, tentu ini dengan guru, ya, membuat program kepala sekolah sendiri. Nah, kepala sekolah mengaktifkan kegiatan ekstrakurikuler ini berkaitan dengan guru dan wakil kurikulum kesiswaan, ya. Nah, banyak keterkaitannya. Ya, sebenarnya kalau judulnya bagus, makanya Ustaz bilang tadi siap nak. Ini ya, soal ini penelitian udah oke, SDM ya, sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia, tahu nggak SDM? Kalau di S2 ada bidang studi konsentrasi ilmu namanya sumber daya manusia. Ya, ada manajemen sekolah, ada manajemen sumber daya manusia. Nah, itu sederhana, tapi Wahyu Akmal berani sekali mengambil judul ini, itu udah luar biasa, ya. Berani saja mengambil ini dan dipresentasikan di depan penguji, yang penguji itu sudah S2, kepala sekolah dan lulusan apa, itulah udah luar biasa, ya, udah luar biasa anak, keberaniannya luar biasa, ya. Dan bagus sekali dengan cara Akmal memperkuat apa yang Akmal tulis, itu bagus sekali. Cuma masukkan dari Ustaz itu aja, masukkan sampel, libatkan guru-guru dan pegawai-pegawai non teknis. Coba kalau mengukur standar kepemimpinan seorang itu banyak elemen yang harus kita libatkan. Ya, tidak cukup kepada santri-santri saja. Dan bahkan untuk penyebaran angket hanya usulan teman-teman, ya kan? Messenger. Ya, dok, angket aja lah lebih mudah, ya kan? Ya benarnya. Nah, ini bertujuan nanti kalau seandainya Akmal sampai sekolah Akmal nanti ke S2, S1 di ekonomi, Akmal akan ketemu dengan seperti ini. Ya, minimal Akmal sudah ada bayangan. Apapun yang kita
hasilkan, tentu kita punya alat untuk mengukurnya. Nah, apa alatnya? Tidak cukup satu alat saja, harus banyak alat-alat untuk mengukurnya. Contoh Ustaz bilang, kepala sekolah SMA Usutona sana ya belum bisa menjalani programnya dengan baik. Alatnya apa ukurnya? Tidak Ustaz, tidak bisa Ustaz mengambil kesimpulan kepada 1 orang santri atau 10 orang santri-santri saja. Ada faktor perekrutan guru ya, ada faktor sarana prasarana, ada rendahnya motivasi kerja, iklim kerja, banyak itu Afnel ya, baru muncul kepemimpinan kepala sekolah itu berhasil atau tidak ya. Tapi ini ilmu saja. Saran Ustaz sederhana, tambahkan sampel supaya ada hubungan dengan hasil penelitian. Sekian Afnel ya. Ya, terima kasih. Ini udah. Alhamdulillahirobbilalamin. Udah dicatatkan Afnel. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Belum Belum kok lima ya. Astagfirullahaladzim. Ya, Afnel. Lanjut ke bab 5. Kesimpulan yang bisa yang dapat diambil dari angka tersebut yaitu kepala sekolah di pesantren Darussalam Mekah sudah cukup baik dalam meningkatkan mengerjakan tugas sekolah begitu pula memberi nasihat maupun motivasi pada siswa-siswi, tetapi perlu sedikit perbaikan dalam mengontrol belajar. Begitu pula konsultasi dengan guru pelajar agar hasil yang didapatkan memuaskan kepala sekolah di pesantren Darussalam Mekah sudah baik dalam memberi masukan, nasihat, kiat-kiat dan motivasi. Kepala sekolah di pesantren Darussalam Mekah sudah baik dalam membantu dan menyediakan waktu khusus untuk siswa-siswi, tapi perlu ada cara-cara untuk meningkatkan kualitas belajar siswa seperti mengadakan kegiatan outbound sebulan sekali supaya kreativitas siswa tersalurkan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Wahyu Afnel. Langsung saja dipersilakan kepada Ustadz dan Umi untuk memberikan kritik saran. Nah, ini sedikit Ustadz tidak akan mengomentari yang kelima ini ya, itu hanya Afnel ya, bab 5. Yang Ustadz komentar cuma daftar pustaka ya, daftar pustaka. Kalau Ustadz waktu S2 mau nulis tesis, mau ngadopsi hasil tesis kawan ya, atau ngambil hal langkah yang pertama Ustadz lihat adalah daftar pustaka ya, daftar pustaka. Ini kalau penelitian coba Afnel lihat dari bab 1. Banyak Afnel menggunakan teori-teori para ahli. Betul nggak itu? Ya, seperti siapa di sini? Coba kita cek satu saja. Menurut siapa gaya kepemimpinan di sini? Menurut Hemhill, J.K. and Kuhn, kepemimpinan ada nggak di sini? Ada nggak daftar pustaka belakang? Di buku mana? Di buku mana dia ambil? Kalau iya ambil, masukkan nama di sini. Masukkan namanya di sini, orang-orang ini masukkan ke belakang. Ya. Nah, itu satu. Gak ngerti Ustadz bikinnya. Gak ngerti. Itu kan belajar kemarin. Tanya sama Umi, ya. Tanya sama Umi. Seperti menurut Stoner dan Wahyu Sumijo, ya. Itu tidak ada di belakang. Yang ada di belakang hanya Bambang Budi Wiono. Nah, orang yang menguatkan penelitian kita di depan tuh mau kita kemanakan? Nah, itu satu, ya. Tinggal masukin aja. Nanti penulisannya nanti pembimbing yang akan membetulkan. Ya, masukin nama-nama. Pokoknya pendapat siapa yang kita pakai, sumbernya dari mana harus ada, itulah namanya daftar pustaka. Nah, kalau Ustadz, kalau di kampus ini kalau yang 2000 ke bawah tidak boleh lagi dipakai. Ya, harus sumbernya dari orang yang keluar bukunya 2000 ke atas. Gitu. Kadang-kadang ada juga yang mengambil tahun 1965 misalnya. Itu ilmu itu sudah diperbarui berkali-kali, ya. Maka kampus menargetkan itu sampai boleh ngambil daftar pustaka itu dari 2000 tahun ke atas. Nah, berarti valid. Ya. Tapi secara keseluruhan hamil bagus.
Ya, benar. Terima kasih Ustaz Andi. Ya. Ini Ustaz Ramdhani. Pas. Oke, silakan. Terima kasih atas waktunya. Ini saya